warahmatullahi wabarakatuh. Oke rekan-rekan sekalian, jumpa lagi tetap dengan saya di channel Profesor Lele. Oke, untuk saat ini saya ada di kolam ya, di kolam di Grameh di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Ini dalam rangka ini kebetulan ada sedikit masalah ya, masalah yang biasa dijumpai oleh para peternak di berbagai daerah ya, terutama yang menggunakan kolam terpal. Apa masalahnya? Masalahnya adalah kadang-kadang kita kalau pakai kolam terpal itu nanti kita di dalam masa-masa budidaya, di pertengahan atau di awal dalam masa budidaya itu ada trouble ya. Trouble-nya apa? Trouble-nya begini, coba kita lihat. Jadi trouble-nya kayak rekan-rekan sekalian ya, ini air baru diisi paling sekitar 2 hari ya Bim ya. Sekitar 2 hari ini udah susut lagi. Itu kenapa? Setelah saya telusuri, saya dengan pengelola di sini ya, ini masih anak muda, masih SMA. Ternyata ini kita lihat, coba di yang dekat ya. Ini ada lubang ya. Jadi terpalnya itu sobek ini. Nah, kalau analisa saya ini kadang-kadang memang di kolam-kolam kan ada tikus ya. Ada tikus tapi sebenarnya kalau ini kan sudah kolamnya sudah atasnya udah di semen ya. Di semen, di plester. Cuma sebelah kan ada pembuangan, ada pakai tanah. Pertama curiganya mungkin di lubangnya tikus ya, diambil ya. Tapi setelah saya cek ini nggak ada lubang ke arah luar, cuma lubang kayak gini aja ini. Ini analisa saya adalah kemungkinan besarnya karena kemungkinan dikrikiti ya, atau ya bahasa dikrikiti ya, mungkin digigit dikit sama guramenya, pelan-pelan ini sobek kayak gini. Ini saya sudah beberapa kali menemui kayak gitu, akhirnya kolamnya bocor. Jadi kolamnya ikut merembes. Kita isi paling mungkin 2 hari 3 hari, nanti udah susut lagi. Kayak ini susutnya udah lumayan besar, banyak ini. Jadi kan otomatis sangat mengurangi debit ya. Udah ngisi air banyak, pulsa listriknya banyak, susut lagi. Ini kayak ini, lihat. Ini ada sekitar, kalau paling sampai sini aja, sekitar 30-40 cm susutnya. Gak lama itu susut. Jadi kan sangat ini ya, dalam budidaya sangat mengganggu ya. Jadi tinggi air juga kita nggak bisa stabil. Kedua juga untuk maintenance perawatan air juga otomatis akan terganggu. Kalau ini masih mending ya, kemungkinan ini kalau kolam besar ini penguapan aja nih karena ini musim kemarau. Tapi kalau yang ini emang susutnya lumayan drastis, 2 kolam ini, satu sama kolam sana lumayan drastis. Kita lihat kan, itu lubangnya bukan karena tikus. Kalau analisa saja mungkin teman-teman bisa beranalisa atau berasumsi lain lah. Sebagai sharing ini saya mengungkapkan ini. Jadi ini dalam rangka airnya saya kurangi jauh di bawahnya ini, karena ini rencana awal saya mau pindah ini dengan pengelola ini, mau pindah ke kolam sebelah. Dari sini kolam ke sebelah, tapi karena sekarang lagi musim dingin ya, ini di daerah Tulungagung musim dingin. Jadi kalau kita mindah ikan itu rentan apa? Akhirnya nanti ikan yang kita pindah nanti namanya suloyo atau malah ada kemungkinan mungkin terserang penyakit atau bahkan mati karena perbedaan suhu dan tempat yang drastis ya. Musim dingin ini rata-rata kalau memang terjadi kasus paling kita kayak gini nih, kita tenangkan aja airnya. Nanti setelah kita selesaikan ini, nanti baru kita mungkin transfer dari air sebelah ya, kan hampir sama ini dari warna air, dari jenis planktonnya, sambil juga nanti diisi air baru dari pompa ya, pompa yang sebelah sana itu.
Jadi lelaver nanti ini mau saya tembel. Saya tembel biasanya yang saya lakukan adalah kalau saya ya, yang pengalaman saya, bahkan mungkin teman-teman saya juga pengalaman dari teman-teman juga, itu nanti saya tembel pakai terpal lagi sama jenisnya, nanti saya potong aja itu, di situ nanti saya lem. Lemnya saya pakai lem Raja Wali itu yang kumplung ya, yang kaleng kecil ya, tergantung kebutuhan lah ya. Lem kaleng yang Raja Wali itu daya rekatnya tinggi, di air juga bagus, nggak apa-apa. Itu nanti itu baru kita tembel kalau nanti udah susut ke bawah. Jadi ya itulah kendala-kendala di lapangan yang kadang kita temui, baik itu di kolam, kadang kalau di terpal kadang ya lubang kayak gitu ya. Mungkin kalau di kolam semen, kolam beton juga ada tersendiri, kadang-kadang retak ya, mungkin sabuknya itu kurang kuat, airnya roboh juga itu bisa terjadi. Terus kebocoran-kebocoran pernah saya share itu di channel Profesor Lele, kebocoran-kebocoran entah kecil entah besar di pojok-pojok itu juga ada cara yang tersendiri ya, beda dengan yang kolam terpal. Oke, mungkin itu rekan-rekan sekalian untuk atasi kolamnya. Ini belum selesai ya, nanti kalau pas ini kita shoot lagi, kita bagikan pengalaman kita semua untuk saling sharing, saling berbagi bagaimana cara mengatasinya setiap kendala. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rekan-rekan sekalian, untuk kolam-kolam yang memakai kolam terpal ya, ini kolam terpal di kolam gurame di sini itu sistemnya digali ya, dicangkul sekitar 2 cangkul 3 cangkul ke bawah, terus naik panggul ke atas ya, habis itu nanti dikasih terpal. Kadang-kadang kolam terpal yang saya juga beberapa kali alami memang ya kebocoran, itu biasanya modelnya kayak gini, seperti yang tadi di share ya, itu jadi pokoknya modelnya kayak digigit-gigit ya, entah mungkin kemungkinan sekarang saya dari ikannya sendiri, karena kalau dari tikus saya telusuri itu enggak ada jalur lubangnya itu, dan ini sangat mengganggu sekali untuk kita masukin airnya. Jadi karena sebentar udah sebentar susut, boros di pemakaian listrik, dan juga resiko terhadap ikannya ya kalau airnya terlalu dangkal. Karena gurame kan paling dah kita kedalaman air sekitar 120 lah, 120 130 cm untuk tingkat kedalamannya. Kita 1,5 meter juga nggak masalah, isinya bisa lebih banyak ya, karena yang nanti kita hitung adalah volume ya, volume meter kubik air. Ini kalau kolam sebelahnya alhamdulillah ini susut karena penguapan aja ya, karena kebetulan memang musimnya itu musim kemarau, musim panas. Cuma kalau pagi itu dingin, jadi terjadi fluktuasi suhu yang ekstrim, tidak bagus untuk gurame yang kita pelihara. Ini susut ya, nanti ini kita masih susutkan airnya. Sesuai airnya nanti sudah di bawah, nanti terpalnya yang mau kita tembel sudah kering, baru nanti kita tembel dengan lem yang biasa pakai, lem Raja Wali dan terpal ya. Nanti kita ambil dari terpal ini, kita potong aja itu, dari terpal biru itu kita potong sesuai kebutuhan aja. Habis itu udah kering, baru nanti kita lakukan pengisian. Sama ini juga rekan-rekan lelaver, ini juga ada sedikit kendala mungkin juga sama ya. Ini nanti kita juga akan cek apakah ada terpal yang lubang-lubang ya,
yang mungkin digigit-gigit sama ikannya atau gimana, nanti kita cek juga yang ini, karena ini sangat mengganggu dalam hal kelancaran budidaya gurame yang kita lakukan. Oke, mudah-mudahan hal sedikit ini share tentang nanti masalah dan solusinya bisa membantu rekan-rekan pembudidaya gurame, lele maupun patin ya, untuk kita saling membantu ya, kalau saling share ilmu atau mungkin pengalaman yang kita lakukan. Oke, kalau dirasa bermanfaat, subscribe dan kasih jempol. Kalau dirasa tidak bermanfaat, abaikan. Oke, salam sukses selalu lele lovers sekalian yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.